Yohoho, kembali lagi bersama review Saeb-kun. Kali ini kita akan mereview One Piece Chapter 1132, yang mana pada halaman sampul di utama gambar masih dengan gambar Yamato yang telah sampai di sebuah kastil. Chapter 1132 diberi judul Adventure in Elbaf atau Petualangan di Elbaf. Di sini terlihat sebuah kapal Great Eric telah sampai di sebuah pulau. Lalu ada anak kecil berteriak, "Para prajurit raksasa telah kembali." Lalu disauti oleh temannya, "Hebat, mereka membutuhkan waktu yang lama untuk kembali." Anak kecil dari negeri Elbaf itu bernama Kolon. Dia berteriak, "Hei kapten, kamu datang ke bar untuk minum?" Lalu Brogy menjawab, "Tidak." Lalu Kolon masuk ke dalam bar dan dia mengatakan, "Wah, mereka langsung pergi ke atas." Lalu langsung disauti oleh pemilik bar, "Apa iya? Baiklah, jika mereka punya tamu, itu mungkin yang terbaik. Setelah mereka mulai minum, mereka bisa tinggal di sini selama 3 hari berturut-turut. Apakah kamu mau menuju ke wilayah matahari? Bawa keranjang ini bersamamu. Favorit Ripley ada di sana. Aku juga membungkus beberapa untuk ayahmu." Lalu Kolon menjawab, "Oh wow, terima kasih." "Jadi kamu tahu bajak laut Dory dan Brogy? Dia baru saja menjadi salah satu dari 4 kaisar. Bos yang menceritakannya itu padaku." Bajak laut topi jerami, ingat nama itu. Ternyata bos dari Kolon ialah Akagami no Shanks. Lalu Kolon berangkat, lalu ada teriakan dari dalam bar, "Hei bocah, biarkan para kapten tahu bahwa aku akan datang nanti dengan minuman cemilan untuk perjamuan. Apa kau paham?" Lalu di panel lain ada Hajrudin yang berteriak, "Lihat, Great Eric telah tiba." Berbicara tentang hal baik, kita tepat waktu untuk sampai di Pelangi. Ayo kita nikmati perjalanan ini. Lalu di sebuah panel menggambarkan tentang pelangi yang mengarahkan ke Elbaf. Dan ada teriakan di dalam kapal, "Wah, sebuah pelangi, itu sangat indah sekali. Aku penasaran apakah sebelah sana hujan?" Lalu Brook mengatakan, "Ini pertama kalinya aku sedekat ini dengan pelangi. Ini sangat jelas." Lalu Jinbe mengatakan, "Apakah kamu harus dapat melihat pelangi dari sudut ini?" Lalu Dr. Vegapunk nomor 2 pun mengatakan, "Mistik dan keindahannya akan terlihat jelas dari sudut manapun." Lalu Brogy dengan sebuah kubus mengatakan, "Itu benar-benar bukan ada sesuatu yang luar biasa. Kamu dapat menggambarnya dengan pelukis batu matahari." Lalu Jinbe menjawabnya, "Hah? Menggambar? Apakah kamu mengatakan bahwa ada seseorang yang menggambar pelangi itu?" Lalu dibalas lagi, "Oh, tentu saja." Lalu pengemudi kapal mengatakan, "Apakah Anda siap, bos? Kita hampir sampai di dasar gunung." Lalu Brogy mengatakan, "Oke, pegang erat-erat." Dory juga berkata, "Kami akan pergi ke vertikal." Lalu kru topi jerami menjawabnya, "Hah, vertikal? Bagaimana caranya?" Lalu Brook mengatakan, Tunggu sebentar." Lalu kapal tiba-tiba naik. Lalu seseorang di dalam kapal berkata, Kami lupa menjelaskannya. Desa itu ada di puncak pohon ini. Itulah sebabnya kita menumpang langsung di pelangi ini. Kami menunda pesta sampai kami tiba di sana." Lalu Frankie berteriak, "Anda menjelaskan bagian yang salah. Bagaimana mungkin menaiki pelangi? Kapal apa yang berlayar itu?" "Pelangi hanyalah pembiasan cahaya melalui tetesan air." Lalu Brogy tertawa, "Kebaba, kamu ngomong apa sih?" Lalu Dory berkata, "Pelangi dibuat untuk dilewati. Apakah kamu menyukainya?" Lalu sebuah panel menggambarkan sebuah kapal yang melintasi sebuah pelangi. Lalu Brogy tertawa, "Kebaba, angin dari belakang ini sangat sempurna untuk berlayar di pelangi. Arus pelangi tak memberikan hambatan apapun. Jadi bahkan dayung paling ringan juga akan membawa Anda sampai ke tujuan."
Lalu Nico Robin mengatakan, "Sangat menakjubkan, ini adalah laut dengan 7 warna. Suara yang gemerlap itu sangat lucu. Dunia adalah rantai keajaiban yang tak akan pernah berakhir. Kami akan mengirimkan sake." Lalu berpapasan dengan Hajarudin dan dia mengatakan, "Hei Kapten, apa kamu bersama topi jerami?" Lalu Grogi mengatakan sesuatu. "Hei, bukankah itu Hajarudin dan Stansen? Saya ingin tahu siapa pemilik kapal itu." Lalu Frankie tiba-tiba berteriak, "Wow, sudah lama tidak berjumpa. Cyborg!" Hajarudin mengatakan, "Oh, jadi topi jerami dan yang lainnya akan bertemu nanti. Kami telah memburu rusa untuk dirinya." Lalu seseorang dari dalam kapal berteriak, "Wah, terlihat sangat enak, aku ingin memakannya." Lalu Hajarudin juga mengatakan, "Kalian bisa memilikinya jika ada sisa. Kami mendapatkannya terutama untuk topi jerami." Lalu berpindah ke panel lain. Di sini terlihat ada jembatan antara alam orang mati dan alam matahari. Lalu Luffy berteriak, "Hei, itu Sunny! Itu kapal milik kami!" Lalu Gert mengatakan sesuatu. "Apakah kamu seorang Luffy, bukan? Sungguh sangat imut. Aku mencintai kalian, manusia kecil. Oh, tapi jangan salah memahami itu. Aku tidak seperti dia. Tolong jangan samakan aku dengan si Rodo itu yang menjijikkan, oke? Saya tak pernah menjebak manusia di dalam kandang. Saya hanya ingin berteman." Lalu Goldbird mengatakan, "Gert, ini bukan waktu yang tepat." Lalu Gert menjawabnya, "Oh, maafkan saya. Tetapi sangat mengerikan bagaimana dia tak memberikan satupun di antara kalian pilihan ketika dia menempatkan kalian di sana. Percayalah padaku, aku tidak akan bergaul dengan orang aneh itu jika itu adalah sebuah pilihan. Kami sangat menyesal tentang ini semua." Lalu Goldfoot mengatakan, "Katakan, baru saja kau datang dari alam orang mati kan? Tapi apa yang kamu lakukan di sana? Apakah kamu terjatuh?" Lalu Luffy meresponnya dengan terkaget. Apa?" Luffy teringat dengan percakapannya bersama Loki. Loki mengatakan, "Ingat, kesepakatan kita adalah rahasia. Jadi jangan katakan sekalipun tentang pertemuan kita. Kau paham, Luffy?" Luffy menjawabnya dengan gugup karena kita sama-sama tahu Luffy tidak bisa berbohong. Luffy menjawab, "Apa kau tahu?" Lalu Goldbird mengatakan, "Kamu sangat berkeringat meskipun di sini sangat dingin. Ya, lagi pula aku sangat senang kamu baik-baik saja." Lalu di sebuah panel lain, Elbaf dengan alam matahari tingkat kedua. Di sana ada seseorang yang berteriak, "Hei, kamu di sana! Waktunya pulang ke rumah, live doll sayangku yang berharga." Lalu Chopper dan Nami berteriak, "Ya!" Lalu Rodo dengan muka yang sangat menjijikan mengatakan, "Sekarang mari kita kurung kamu lagi sebelum yang lain mendapatkan kalian. Namitaso, Chotaso, kalian berdua akan menjadi milikku selamanya." Lalu Rodo yang sedang mengejar-ngejar kejatuhan sebuah pohon yang sangat besar. Ternyata itu adalah ulah Zoro. Nami mengatakan, "Seriuskah? Bahkan hewan tak pernah tergila-gila dengan umpan yang sangat jelas itu." Lalu Usopp berteriak, "Zoro, Sanji, kalian selalu berlebihan. Kamu bahkan tak mengangkat satu jari pun." Sanji pun mengatakan, "Baiklah, mari kita lihat negeri raksasa ini." Lalu Rodo menyautinya, "Kalian para berdebah manusia-manusia kecil." Lalu Goldbird dan Gert telah sampai juga di sini. Lalu Rodo mengatakan, "Suara itu Gertaso. Dia harus di sini untuk menyelamatkanku. Dan begitu juga topi jerami dan yang lainnya." Lalu Goldbird dan Gert memukul Rodo habis-habisan. Mereka berteriak kepada Rodo, "Ya Rodo, makan ini, kau sangat aneh." Rodo pun berteriak, "Wah!" Sanji dengan muka yang sangat mesum mengatakan, "Wah, ada raksasa cewek." Dan Luffy pun menyelami krunya yang lain. Lalu Gert pun memperkenalkan diri. "Halo, salam kenal kru topi jerami."
Namaku adalah Gert dan yang ini adalah Goldberg. Kami adalah bawahan dari Hajrudin. Lalu Goldberg mengatakan, "Maaf, Anda harus melihat sisi buruk kami baru saja. Kami akan membimbing kalian dengan benar dari sini ke seluruhnya." Luffy pun berteriak dengan sangat semangat, "Ayo Usopp, desa mereka ada di tingkat ini. Aku sangat siap untuk hal ini." Gert mengatakan, "Langsung saja keluar dari hutan dari sini dan Anda akan melihat beberapa awan. Naiklah kendaraan itu dan kamu akan sampai di desa. Kami akan tepat di belakang kalian." Tobi Jerami mengatakan, "Wow, awan pulau. Kamu yakin jika kamu salah kita akan jatuh? Dia bilang kita bisa naik." Di panel yang lain yang kapal melewati pelangi, "Kamu akan dapat melihatnya segera setelah kita menyingkirkan awan ini." Frogi menjelaskan, Elbaf memiliki 3 tingkat dari atas sampai ke bawah. Tingkat paling atas ialah surga, lalu di tengahnya ada tingkat matahari, dan yang paling bawah adalah tingkat alam kematian. Dory pun menyauti, "Kita tinggal di tempat yang bersinar, wilayah matahari. Di lantai itu ada banyak desa. Sangat luas pemandangannya membentang sejauh mata memandang. Dan itu adalah desa kami yang di sana." Nico Robin pun menyautinya, "Wow. Di sini sudah terlihat sebuah desa di Pulau Elbaf. Ini adalah pemandangan yang sangat besar sehingga membuat semua pengunjung terkejut. Di sini ada pepatah mengatakan, sebanyak orang yang gagal menemukan kata-kata yang dapat menggambarkan keagungannya yang sangat luar biasa." Luffy pun flashback, "Kalian semua, suatu hari aku bersumpah aku akan ke Elbaf, ke desa para prajurit. Baiklah, Usopp, ayo kita lakukan." Usopp pun terlihat menangis bahagia karena Luffy menepati janjinya. Tobi Jerami pun terlihat sangat sumringah. Mereka menyebutnya kerajaan Warland, terletak di pulau besar Elbaf. Di panel yang lain terlihat 2 kapal. Oleh karena itu julukannya lebih umum. Mereka berteriak, "Wow, Tobi Jerami!" Franky berteriak, "Luffy, kami telah mencarimu kemanapun. Jadi kalian semua sudah di sini. Akhirnya semuanya berhasil." Di sebuah panel lain, dari pohon yang kuat hingga bunga-bunga yang lembut dari laut ke langit bahkan ke darat, mereka mengucapkan dengan terkejut, "Elbaf adalah yang terbaik." Semua kehidupan di pulau ini sangatlah besar hingga membuat orang tak bernafas. Bagi mereka yang mencari petualangan, aku akui bahwa akan sangat malu jika berpikir dari tanah yang sangat luar biasa ini. Namun, jika tidak ada yang lain, aku mohon kamu untuk menyimpannya satu syarat ini di pikiran kalian. Jika kamu berusaha keluar dan tiba di tanah Elbaf yang sangat luas dan misterius ini, perhatikan peringatan sederhana dariku. Jika aku hanya bisa menulis satu hal tentang negara yang menarik ini, perhatikan baik-baik. Jangan bertahan di tanah Elbaf terlalu lama. Ini ada tulisan dari buku Louis Arnold, Sang Penjelajah. Perlu diperhatikan baik-baik bahwa di sana ada seseorang yang bersiluet. Mungkin ini adalah siluet dari suku Pergaban. Ya, itulah tadi full review dari One Piece chapter 1132. Sampai jumpa lagi di review Saipkun berikutnya. Dadah.